Baik, shalom Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi shalom. Gimana kabarnya? Oke, puji Tuhan. Boleh saya undang sebentar bangkit berdiri, berikan salam tos kanan kiri depan belakangnya. Karena puji Tuhan sekali ya, di akhir tahun kita masih berkesempatan beribadah bersama. Dan sekarang kita ingin satukan hati. Saya persilakan kembali duduk. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita. Kita siapkan, kita mau naikkan pujian, kita mau agungkan Tuhan kita. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Bapa yang ada di sorga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Dari pagi sampai hari ini Tuhan, sampai saat ini Tuhan, Kau selalu menyertai dan menemani kami Tuhan. Karena kekuatan-Mu Tuhan juga selalu bersama kami Tuhan. Berkat-Mu selalu bersama kami Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur Tuhan pada Engkau Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan menaikkan pujian, menaikkan pengagungan kepada-Mu Tuhan. Kami ingin mengatakan bahwa Kau besar Tuhan, Kau Allah yang besar Tuhan, Kau Allah yang agung Tuhan, Kau Allah yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar saya undang kita semua memuji Tuhan, kita bermazmur, kita menyembah Dia, kita mengucap syukur kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau baik, Engkau ajaib dalam hidupku. Terima kasih Bapa, Engkau baik dalam hidup kami, Kau bekerja lebih dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau mulia dan Engkau indah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti beri kemuliaan, beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, agungkan nama-Mu. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Kau
ajaib, tiada seperti Engkau. Hanya Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. Come on, sing how great, how great, how great, oh, is our God. Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. Nema Baboni, you are worthy, oh, how great. Let my heart will sing, how great is our God. How great, Nema Baboni, Nema Baboni, you are worthy, oh, how great. And my heart will sing, how great is our God. How great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. One more time, how great, how great, how great is our God. Kau besar dalam hidup kami, Tuhan. Is our God, always sing how great is our God, and always sing
Tuhan di atas segala Allah, dan Kau layak Tuhan diagungkan, dipuja, disembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan, kami mau berapi-api Tuhan bersama-Mu Tuhan. Kami mau menerima sukacita Tuhan. Kami mau menerima kurban Tuhan. Kami mau menerima kehidupan daripada-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Kau bekerja lebih Tuhan ya di tempat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu hari ini Tuhan bekerja melawan kami sama-sama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin bersorak-sorai Tuhan. Kami ingin bernari Tuhan. Terima kasih Bapa. Sama-sama yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Semuanya, Bapak Ibu Saudara semuanya, shalom. Sekali lagi shalom. Oke, mungkin boleh tos kanan kirinya sekali lagi. Kita percaya bahwa Roh Allahnya ada bersama kami, amin. Ada bersama kita. Dan hari ini kita sama-sama mau bernari. Kita akan bernari seperti Daud. Sama-sama katakan, bila Roh Allah ada, Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti kau menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti kau menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti kau menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti kau menari. Bentar. Ini kan lagunya Daud menari seperti Daud menari nih. Tahu nggak Daud menari kayak gimana? Wah, luar biasa lah ya. Satu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan hari ini aku ajak kita semua goyangin bareng kita. Terserah mau goyangnya begini, mau goyangnya begini, bebas. Karena hari ini Roh Allah ada bersama kita. Kita mau menari bersama-sama, amin. Bila Roh Allah ada di dalam, bukan menari sudah menari. Bila Roh Allah ada di dalam, bukan menari seperti menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti menari. Bila Roh ada, bila Roh ada dalamku, bukan menari seperti menari. Bila Roh ada di dalamku, bukan menari seperti menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti menari. Bila Roh Allah ada, bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti menari. Bukan menari, menari, bukan menari, bukan menari seperti menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti menari. Sekali lagi, bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti menari. Semuanya mari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti menari. 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 Bukan menari seperti menari.
Bukan menyanyi bertinggalkan hari. Haleluya. Luar biasa kita memuji Tuhan. Masih siap memuji Tuhan? Haleluya. Hari ini kita sama-sama terbang. Amin. Sama-sama angkat tangan kita. Haleluya. Katakan firman Tuhan. Firman Tuhan. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menunjuk setiap hari. Menantikanmu beri kekuatan baru. Sama-sama bukan terbang, bukan terbang, tinggi di awan bersamamu. Haleluya. Kau firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Kau firman-Mu teguh menopang, bukan abang padaku Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Berikan mengenang hidup Tuhan. Haleluya. Baik, saya persilakan Bapak Ibu Saudara semua kembali duduk. Baik, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Sebab hari ini kita datang mau mendengarkan firman-Nya. Biar kita minta sama Tuhan. Ya Bapa, kami mau terima firman Tuhan. Kau yang buka hati dan pikiran kami Tuhan, buka telinga kami Tuhan, sehingga kami bisa menerima firman-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami menaikkan pujian Tuhan. Biarlah kami hari ini Tuhan dipenuhi oleh hadirat-Mu Tuhan. Biarkan hari ini Tuhan kami dipenuhi oleh Engkau sendiri Tuhan, sehingga kami mengalami kehidupan yang baru Tuhan. Sama-sama katakan Tuhan hadir di bawah. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru berdoa, sujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Mau dekat dengan umat
Tuhan hadir di balik Tuhan hadir di balik kudusnya saat umat mencari wajahnya berseru berdoa bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu memenuhi baitmu, dan ku sesungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu. Hadirat kudusmu memenuhi baitmu, dan ku menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu biar hari ini Tuhan Kau yang penuhi kami sampai bersungguh menyembah. Saya undang kita semua bagi berdiri. Saya lagi dengan sungguh-sungguh katakan hadirat. Hadirat kudusmu memenuhi baitmu, dan ku sungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Saya undang Kudusmu memenuhi baitmu, dan ku sungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya lagi katakan hadirat-Mu. Hadirat memenuhi setiap kami Tuhan. Hadirat kudus-Mu, hadirat kudus-Mu memenuhi baitmu, dan ku sungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Nyatakan dan rindukan, katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan, biar hadirat-Mu melawat setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami, penuhi tempat ini Tuhan dengan hadirat-Mu. Menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Mari kita katakan, kita puji Dia. Haleluya. Kau
sampai hari ini bagi kami bersyukur, kami memuji Tuhan. Haleluya. Oh, Rahasia Raya Namun Raya Ne Kita Raya Nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, amat baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami kagum, kami bangga Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, sebab kami punya Allah yang memelihara hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa, jika kami sampai dengan saat ini, kami menyadari itu semua karena anugerah Tuhan. Semua kebaikan yang sudah kami terima sampai dengan hari ini, kami tahu itu adalah kasih-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dan buktikan bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, mari Roh Kudus urapi kami. Roh Kudus beri kami hikmat. Roh Kudus berikan kami pewahyuan. Berikan hati yang mengerti untuk kebenaran yang akan kami dengar hari ini. Sehingga firman yang kami dengar sungguh-sungguh menjadi rema, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Sehingga setiap kali badai menerpa masalah terjadi dalam hidup kami, firman itu akan menguatkan kami. Firman yang kami dengar akan kami praktekkan dan kami lakukan. Dan itulah yang akan menjadikan diri kami kuat, mampu mengatasi segala pergumulan dan masalah kami. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami untuk pekerjaan firman-Mu dan pekerjaan Roh-Mu di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan baik ya Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur hari ini kita boleh mengadakan dan mengikuti ibadah minggu terakhir di tahun 2023. Dan kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kita bersyukur karena Tuhan mengasihi setiap umat Tuhan. Puji Tuhan ya. Beberapa jam ke depan kita akan masuk tahun yang baru. Kita tahu itu juga karena Tuhanlah kita bisa masuk ke tahun yang baru. Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, hari ini tema khotbah yang akan saya sampaikan hari ini temanya adalah mata yang tertuju kepada Yesus. Mari sama-sama katakan mata yang tertuju kepada Yesus. Mari kita akan membaca ayat firman Tuhan yang menjadi dasar daripada renungan kita, pembelajaran kita hari ini, yaitu di dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua. Kita membaca bergantian sampai dengan ayat yang ke-13. Judul perikopnya adalah nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia.
yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucur. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terplecok, tetapi menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara, ada perbedaan dalam perjalanan kehidupan rohani, baik itu yang belum mengenal Tuhan atau yang mengenal Tuhan. Yang belum mengenal Tuhan artinya begini: mereka menjalani hidup, tujuannya adalah supaya mendapatkan keselamatan. Mereka akan berusaha dengan berbuat baik, dengan melakukan hal-hal yang menurut mereka benar, untuk mendapatkan perkenanan Tuhan atau keselamatan yang daripada Tuhan. Tetapi bagi kita yang mengenal Tuhan, yang percaya bahwa keselamatan itu diberikan oleh anugerah pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita itu sudah untung atau sudah lebih satu langkah lebih maju daripada mereka yang belum mengenal Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, apapun usaha manusia, perbuatan baik, pahala yang mereka lakukan untuk membuat Tuhan berkenan atas hidupnya, bagi Tuhan itu semua merupakan kain kotor yang tidak akan membuat mereka layak untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi bagi kita, keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Amin. Kita tidak berusaha untuk berbuat baik untuk membuat Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Tetapi setelah kita menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan, kehidupan rohani kita atau perjalanan kehidupan kita adalah bagaimana supaya kehidupan iman kita itu semakin kuat dan semakin kokoh. Amin. Amin. Jadi yang belum mengenal Tuhan berusaha untuk mendapatkan iman supaya diselamatkan, tapi mereka tidak mendapatkannya karena caranya salah. Tapi kita yang mengenal Tuhan, kehidupan di dalam dunia ini adalah kehidupan iman. Amin. Karena kita sudah diselamatkan, dan Tuhan mau supaya iman kita itu semakin bertumbuh menjadi sempurna. Itu perbedaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal ke-12 tadi, digambarkan bahwa perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen di dalam dunia ini seperti perlombaan lari.
Amin. Perlombaan lari di mana ada seorang atlet yang sedang berlomba dalam perlombaan tersebut yang disebut dengan perlombaan iman. Ya. Jadi di situ yang kita perlu pelajari, yang kita perlu tahu bahwa kita ini sebagai orang Kristen adalah seperti seorang pelari yang sedang berlomba. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang pelari, target dan tujuan utamanya dalam perlombaan adalah apa? Capai garis finish. Amin. Kalau nggak capai garis finish, maka dia bukan seorang yang berlomba. Seorang pelari yang mengikuti sebuah perlombaan, targetnya adalah saya harus sampai ke garis finish. Apapun tantangannya, apapun resikonya, saya harus mempercapai garis finish. Dan tujuannya apa? Setelah capai garis finish, menang dalam arti mendapatkan hadiah, upah. Amin. Tentunya tidak ada seorang pelari yang mengikuti suatu lomba ya dengan berpikir gini, saya ikut aja lah, rame-rame nih perlombaan lari ya, sebagai penggembira aja lah, bikin rame-rame gitu ya, nggak finish juga nggak apa-apa ya. Wah, kita buang waktu ya kan, kita pokoknya tunggu hari haknya udah kita lari aja gitu. Nah, itu nggak ada pelari yang seperti itu. Itu namanya buang waktu, buang tenaga, buang uang, buang segala sesuatunya. Ya, sia-sia. Seorang pelari dia harus punya target. Tentunya dia akan mempersiapkan dirinya dengan persiapan yang matang. Kemudian dia juga harus, selain persiapan yang matang, dia punya disiplin dan kerja keras dan fokus pada perlombaan itu. Karena akan ada usaha dan banyak hal, masalah-masalah yang membuat dia tidak fokus dalam perlombaan. Ya, jadi dia harus memastikan dirinya fokus untuk mengikuti perlombaan untuk menang. Ya, terus kalau perlu mereka harus melakukan latihan yang berat dan lain sebagainya. Semuanya dengan tujuan untuk menang. Amin. Karena kalau kita berlomba tujuannya nggak menang, mendingan nggak usah berlomba. Ya, tentunya harus dapatkan upah, harus dapatkan hadiah dari perlombaan itu. Nah, pada hari perlombaan itu, Bapak Ibu Saudara, hal yang sangat menentukan kesuksesan bagi seorang pelari adalah, ada yang bisa jawab kira-kira apa? Yang sangat menentukan. Apa? Ya, fokus. Atau mengarahkan pandangan kepada garis finish. Benar nggak? Mereka akan berkonsentrasi, mereka akan benar-benar fokus. Sebelum mereka misalnya sedang persiapan, mereka lihat garis finish. Mereka bilang itu yang harus saya tuju. Saya akan lari secepat-cepatnya. Dengan berbagai macam cara saya akan lakukan untuk secepat mungkin sampai ke garis finish dan jadi pemenang, meraih hadiah. Itu target utama seorang pelari dalam sebuah perlombaan, yaitu matanya tertuju kepada garis finish. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau mata kita sebagai pelari tidak tertuju kepada garis finish, bisa jadi kita nyasar ke tempat yang bukan merupakan tujuan akhir. Kita bisa tadinya karena ada iklan ya, saya lucu juga lihat iklan, dia kebelet gitu ya. Jadi karena dia nggak bisa tahan kebeletnya, dia nggak fokus ke tempat mengakhiri pertandingan ke sampai garis finish menyelesaikannya, tapi dia cari kamar mandi WC terdekat. Nah, itu berarti kehilangan tujuan akhir. Nah, dalam perlombaan lari ini yang digambarkan dalam Ibrani pasal 12 ini, Bapak Ibu Saudara, tujuan akhir kita itu harus jelas. Apa tujuan akhir kita? Garis finish, ya, gambaran secara pelari itu. Tapi apa tujuan akhir kehidupan Kristen ini? Yesus. Amin. Mata kita harus tertuju kepada tujuan akhir kita, yaitu Yesus.
Yesuslah tujuan akhir dari pelari atau kehidupan rohani kita sebagai orang Kristen. Jadi di sini jelas ya, untuk memperoleh kemenangan atau upah hadiah surgawi, maka mata hati kita harus tertuju kepada Yesus. Mengapa harus tertuju kepada Yesus? Karena pertama, selain Dia adalah tujuan akhir kita, yang kedua, mata kita harus tertuju kepada Yesus karena Yesus sudah menyelesaikan pertandingan iman selama Dia hidup di bumi. Firman Tuhan katakan, Dia rela mati, hina, sampai digantung di atas kayu salib. Itu tujuan akhir. Dan Dia sudah menang atas dosa dan maut. Jadi kalau kita mau menang dalam pertandingan iman yang diwajibkan bagi setiap kita, kita harus mengarahkan mata kita tertuju kepada Yesus. Karena Yesus sudah menunggu di garis finish. Dia menantikan kita untuk sampai ke garis finish bersama-sama dengan Dia. Dan Dia sudah buka jalan. Kita hanya mengikuti jalannya saja. Ya, itu luar biasanya. Itulah perbedaan kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena Yesus telah menyelesaikan tujuan hidupnya. Dia tekun memikul salib sampai rela berkorban mati di atas kayu salib. Sehingga Yesus telah menang atas dosa dan maut, ya. Dan gak sampai di situ. Yesus akhirnya setelah Dia menyelesaikan pertandingan kehidupannya di bumi, Dia sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika engkau mau menang dalam pertandingan iman dengan memandang kepada Tuhan Yesus, maka engkau juga akan duduk di sebelah kanan Allah, bukan duduk di sebelah kiri. Kalau sebelah kanan itu bagi domba-domba, amin. Firman Tuhan katakan demikian. Tapi sebelah kiri itu bagi kambing-kambing. Nah, sebelah kiri ini bukan sebelah kanan kirinya Tuhan, enggak. Tapi di sebelah kiri ini ada pemisah, yaitu bukan bagian dari kerajaan surga. Amin. Jadi Yesus telah melewati jalan yang harus ditempuh di kehidupan dunia dan telah menyelesaikannya dengan kemenangan. Oleh sebab itu, mari kita juga tempuh jalan kemenangan yang Tuhan sudah sediakan dan berikan bagi kita. Dengan caranya, maka kita harus tertuju kepada Yesus. Ya, sekarang bagaimana kita menghadapi hari depan dengan mata yang tertuju kepada Yesus? Ya, yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah menanggalkan beban dan dosa. Ibrani 12 ayat 1 tadi saya bacakan, dikatakan begini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Rintangan terbesar dalam perjalanan hidup kita adalah beban dan dosa. Beban dan dosa itu harus kita tanggalkan, harus kita buang. Seorang pelari, dia akan berusaha membuat dirinya ini nyaman dan tidak ada sesuatu yang memberatkan tubuhnya. Kalau perlu, dia cari sepatu yang paling ringan dan yang membuat dia bisa terbang, ya, pelari dengan kecepatan tinggi. Dia berusaha untuk mengurangi beban-beban yang berat yang bisa menghalangi dia tidak mencapai garis finish. Demikian juga kita harus menanggalkan beban dan dosa yang akan merintangi kita mencapai garis finish. Nah, beban itu apa? Contohnya beban berat adalah masalah-masalah yang ada dalam hidup kita. Itu semua harus kita tanggalkan. Artinya tanggalkan adalah kita menyerahkan beban-beban masalah kita itu kepada Yesus, kepada Tuhan. Nah, beban-beban masalah contohnya masalah keuangan, masalah sakit penyakit, tekanan mental,
stres, depresi, ya, semua hal yang membuat kita berbeban berat, kata firman Tuhan, serahkan, tanggalkan itu semua. Engkau tidak berhak untuk menanggung beban-beban ini. Amin. Anak Tuhan berkata, aku mau menanggung semua beban-beban ini. Jangan terus bawa beban-beban ini. Anak Tuhan mau kita tanggalkan. Ya, izinkan Tuhan untuk mengganti dengan beban yang daripadanya. Tadi kita mungkin bingung. Tadi katanya suruh tanggalin beban. Kok sekarang suruh terima beban juga dari Tuhan? Nah, bedanya beban yang pertama ini adalah beban-beban masalah-masalah hidup kita yang Tuhan mau untuk kita serahkan. Tapi yang kedua ada beban-beban kuk yang harus kita pikul, yang dipasang oleh Tuhan sendiri. Nah, itu yang akan membuat kita juga menjadi orang yang menjadi pemenang dalam hidup. Coba kita lihat dulu firman-Nya dalam Matius 11. Matius 11 ayat 28. Jadi ada beban, ada dua ya, yang berbeda ya. Yang pertama beban-beban dunia itu harus ditanggalkan, tapi yang kedua beban harus diganti dengan beban yang Tuhan pasang sendiri. Matius 11 ayat 28 sampai 30 berkata begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bukan berbadan berat. Yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Jadi beban-beban berat itu Tuhan mau supaya kita tanggalkan, supaya kita mendapat kelegaan. Amin. Jadi Tuhan mau kita ini enggak letih lesu. Kita ini tidak menjadi orang yang lemah, enggak berdaya, berbeban berat, enggak. Tuhan mau kita itu lega. Orang lega itu gimana sih? Kayak tadinya sesek, waktu lega nafasnya jadi bisa segar lagi. Amin. Tidak jadi berbeban berat, lemah. Terus ayat 29 ini berbeda. Pikulah kuk yang kupasang. Nah, tadi beban Tuhan mau suruh tanggalkan supaya kamu dapat kelegaan. Tapi ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi untuk mendapatkan ketenangan yang Tuhan mau berikan, sediakan bagi kita, maka kita harus memikul kuk yang Tuhan pasang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kuk yang dipasang itu membuat kita belajar hidup menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati seperti Yesus. Jadi Tuhan itu mau buat kita rendah hati dan lemah lembut dengan kuk yang Tuhan pasang. Kuk itu gambaran seperti apa? Bapak Ibu Saudara, begini, ada dua ya. Yang pertama begini, seorang budak atau seorang hamba harus dipasangkan kuk sebagai tanda bahwa dia ini adalah seorang hamba, budak. Jadi waktu dipasangkan kuk oleh tuannya, maka budak itu harus menuruti perintah dari tuan. Kita ini setelah kita dibeli dengan darah yang mahal, kita ini tadinya adalah budak dosa kan. Tapi setelah kita dibayar dengan pengorbanan Yesus dengan darah yang mahal, maka kita menjadi hamba Tuhan. Nah, sebagai hamba Tuhan, Tuhan berikan kuk. Kuknya itu apa? Supaya kita mengikuti peraturan Tuhan. Ya, kita mematuhi semua perintah Tuhan dan dengan sukacita tunduk di bawah segala peraturan dan ketetapan Tuhan. Itu artinya kita memikul kuk yang daripada Tuhan. Dan Tuhan katakan di dalam ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kenapa Tuhan berkata demikian? Firman Tuhan berkata begitu. Begini, yang kedua ya, mengenai beban atau kuk. Yang kedua, tradisi Yahudi pada zaman kuno, kalau seekor kerbau itu membajak sawah, maka dia diberikan apa?
Kuk, ya, kuk untuk membajak sawah. Dan tradisi kuno mengatakan bahwa kerbau itu tidak sendirian. Kerbau itu harus dua dipasangkan kuk. Jadi kuk yang sebelah ini ditanggung oleh kerbau yang kecil, yang junior, dan yang sebelah itu oleh kerbau yang senior. Dan waktu membajak sawah ini, dua kerbau ini berjalan bersama-sama. Kenapa yang sebelah harus junior, yang satu harus senior? Karena yang kecil ini, yang junior ini harus belajar dari yang senior. Kalau sama-sama junior, bingung. Dia bingung menggarap sawahnya, ntar dia muter-muter, ya kan? Dia keliling-keliling, akhirnya sawahnya nggak kena bajak. Tapi yang senior ini sudah tahu mana yang harus jalan-jalan yang dilewati untuk membajak sawah. Jadi yang junior ini belajar dengan yang senior. Nah, Alkitab dengan jelas katakan, pikulah kuk yang kupasang. Jadi kuk itu dipasang ke sebelah junior itu kita, dan yang kerbau yang junior itu gambarannya adalah Tuhan. Yang senior ini Tuhan. Jadi belajar. Kita belajar dari yang senior, dari Tuhan, Tuhan Yesus. Ya, maka kita akan menjadi orang yang lemah lembut dan rendah. Jadi di sini ya, dua pemahaman mengenai kuk. Yang pertama, kita ini hamba Tuhan, kita diberikan kuk. Yang kedua, kita bisa belajar dari kisah tradisi kerbau zaman dahulu ya, ada yang senior dengan yang junior itu, sehingga bisa belajar bersama-sama. Yang junior belajar dengan yang senior untuk memikul kuk ya tersebut bersama-sama. Jadi di sini kita lihat bahwa kita harus belajar untuk mengikuti kuk ya, perintah-perintah, ketetapan, peraturan yang dibuat Tuhan, karena kita adalah hamba Tuhan. Nah, yang kedua yang harus kita tanggalkan selain beban adalah apa? Dosa-dosa yang merintangi hidup kita. Kita harus berani tanggalkan dosa-dosa itu. Bukan untuk disimpan. Dosa itu bukan untuk disimpan atau bukan untuk dinikmati. Bahaya. Kita harus tanggalkan dosa itu. Bukan menikmati hidup dalam dosa. Sebab jelas di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata demikian. Mari kita baca ya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Jadi dosa memisahkan kita daripada Tuhan. Jadi bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, bukan telinga Tuhan tidak bisa mendengar doa dan seruan hati kita, tapi yang memisahkan adalah dosa. Dan caranya adalah kita harus tanggalkan dosa. Itu yang memisahkan kita dengan Tuhan. Buang segala dosa kita, supaya hubungan kita dengan Tuhan tidak terputus. Tapi kalau kita masih hidup di dalam dosa, sekalipun kita berseru, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak bisa menjawab. Tuhan tidak bisa menolong. Ya. Karena kita bukan menjadi hambanya Tuhan. Kita tidak mengikuti perintah, peraturan, dan ketetapan Tuhan. Jadi Tuhan tidak berhak menolong. Karena kita mengikuti keinginan dan kemauan kita sendiri. Ya. Buang segala dosa yang merintangi perjalanan hidupmu untuk mencapai tujuan. Karena beban dan dosa dapat menghentikan atau menggagalkan hidupmu mencapai garis finish. Ya, Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini kita tidak pernah tahu, betul kan? Ada yang Tuhan panggil cepat, ada yang Tuhan panggil lama. Jadi jangan kita berpikir, oh masih lama, biasanya 70 tahun.
Ya udah, masih ada, misalnya kita umur 20 masih ada 50 tahun, kita masih bisa hidup. Enggak, Bapak Ibu. Ada yang umur 30 tahun sudah dipanggil Tuhan. Ya. Tapi ada yang 70 tahun belum dipanggil Tuhan. Jadi bukan masalah cepat lambatnya kita dipanggil Tuhan, tetapi apa? Apakah kita bisa mencapai tujuan akhir kita, garis finish dengan baik, finishing well. Bukan soal umur panjang atau pendek umur kita di bumi, enggak. Tapi kita sudah capai target Tuhan, sudah capai garis finish enggak dengan baik. Kalau masih Tuhan beri kesempatan, puji Tuhan. Ya, tapi kalau belum, kalau sudah dipanggil Tuhan ya sudah selesai. Banyak anak-anak muda saya melihat, dia pikir umurnya masih lama dipanggil Tuhan. Akhirnya dia mati muda. Waktu dia mati muda, dia belum sempat melayani Tuhan. Dia belum sempat berdampak, bermanfaat, berguna bagi Tuhan, kerajaan Tuhan, dan bagi masyarakat. Karena dia pikir, perjalanan hidupnya masih panjang. Padahal hidupnya singkat di bumi. Seharusnya setelah dia percaya, dia kenal Yesus, dia harus sungguh-sungguh minta sama Tuhan, Tuhan, saya mau berdampak, saya mau berguna bagi pekerjaan Tuhan, bagi kerajaan Tuhan, bagi masyarakat di mana saya tinggal. Saya mau berbuat baik. Itulah yang harus jadi tujuan setiap kita. Ya, jadi jangan biarkan dosa menghentikan dan menggagalkan tujuan hidupmu sehingga tidak pernah mencapai garis akhir. Ya. Oke, yang kedua adalah berlomba dengan tekun. Dalam ayat yang 1 dikatakan begini, bagian B-nya saja ya. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang harus kita miliki dalam memenangkan perlombaan adalah sikap tekun. Amin. Orang yang tekun ini pasti berhasil dan sukses. Ya. Coba seandainya Thomas Alva Edison, dia tidak tekun, dia menyerah. Pada waktu dia mungkin membuat penelitian sampai 900, ya 99. Padahal tinggal sekali lagi dia buat penelitian, waktu dia gagal. Kalau dia menyerah, dia nggak akan pernah menjadi penemu lampu pijar. Tapi waktu ke 1000 kali, dia berapa kali gagal, 999, dia coba lagi, yang terakhir ternyata dia bisa membuat lampu pijar. Karena kenapa? Dia tetap tekun sampai apa yang dia inginkan itu berhasil. Jadi orang yang memenangkan sebuah perlombaan itu yang diperlukan adalah ketekunan. Demikian juga perlombaan iman yang kita lakukan ini, yang diwajibkan bagi setiap kita. Kita harus memiliki sikap tekun. Ya, kalau nggak tekun, kita gampang menyerah. Contohnya aja, ya kalau saya boleh sibuk sedikit, nggak apa-apa ya. Niko, dia punya target nurunin berat badan, ya. Contoh gitu nih, biar bisa lakukan. Karena kenapa? Ada ketekunan, ada disiplin di sini. Kalau Niko udah nyerah duluan, ya sudah, nggak akan pernah turun. Tapi karena dia belajar tekun, dia menjadi orang yang berhasil dan menang. Ya, jadi untuk memiliki sikap tekun, maka orang percaya harus menjalani latihan yang rutin disertai dengan disiplin. Itu harus. Jadi tekun harus lewati latihan demi latihan yang berat, yang kadang-kadang udah capek, yang kadang-kadang sudah mau menyerah, tapi dilakukan dengan disiplin yang tinggi. Sehingga kita menghasilkan sikap tekun. Nah, percobaan-percobaan yang menggoda, yang akan menguji kita, itu akan membuat kita juga menjadi orang yang tekun. Asal kita tetap setia mengikuti Tuhan. Jadi ada dalam perjalanan kehidupan kita ini ada percobaan-percobaan. Percobaan-percobaan ini bukan percobaan yang tujuannya untuk membuat kita baik, tapi menggoda kita untuk jatuh ke dalam dosa. Ya.
Nah, kalau kita tetap tekun dan setia kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang menang dalam perjalanan perlombaan iman kita. Contohnya misalnya begini. Jika kita ada kesempatan untuk mendapatkan uang banyak, terus kita punya kesempatan mendapatkan posisi jabatan yang tinggi, terus juga kita misalnya mendapatkan pasangan yang misalnya kalau laki-laki dapat pasangan perempuan yang cantik, kalau yang perempuan dapat laki-laki yang ganteng tapi beda iman, ya. Terus kita pikir nggak apa-apa lah. Yang penting dapat uang banyak. Yang penting dapat posisi yang tinggi. Yang penting dapat pasangan hidup yang good looking, good looking misalnya. Tapi kita menjual iman kita, maka itu juga yang disebut kita tidak tekun, tidak setia. Kita harus tekun, kita harus setia. Bahkan setia juga kepada pasangan hidup kita. Tuhan mau kita tetap setia, dan itu butuh tekun karena ada banyak godaan-godaan kan di masa sekarang. Ternyata yang tergoda bukan cuma zaman sekarang ini, bukan cuma laki-laki. Kalau zaman dahulu kita takut laki-laki tergoda dengan perempuan gitu ya. Tapi sekarang banyak juga istri-istri yang selingkuh karena tidak tahan godaan, tidak tekun dan setia. Jadi kita butuh ketekunan dan kesetiaan. Ya. Godaan untuk tidak bertekun, beribadah atau bersekutu dengan Tuhan. Misal dengan alasan kesibukan, pekerjaan, hobi, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak tekun beribadah, maka kita akan menganggap ibadah itu adalah hal yang sepele. Nggak apa-apa lah, nanti kita bisa beribadah berikutnya. Akhirnya kita tidak tekun. Jadi Tuhan mau kita punya sikap tekun. Karena kalau kita punya sikap tekun, kita akan jadi orang yang berhasil. Terus yang kedua, tekun dan sabar dalam penderitaan. Yesus tekun memikul salib dengan mengabaikan kehinaan. Di dalam ayat yang kita baca tadi, dia tekun sekalipun dianggap hal itu sebagai hal yang dipermalukan, gitu ya. Jadi Yesus tahan menderita, dia tidak mudah menyerah. Kemudian dia tidak peduli sekalipun dia harus mati di atas kayu salib. Padahal mati di atas kayu salib pada zaman itu adalah hal yang memalukan, terhina. Karena kenapa? Dia mati di tengah-tengah para penjahat. Karena orang yang dihukum mati di atas kayu salib itu adalah penjahat-penjahat kelas kakap, penjahat-penjahat besar ya, yang nggak mungkin diampuni lagi oleh kesalahan dan perbuatannya. Tapi Yesus rela menerima hal yang demikian. Karena kenapa? Karena dia tahu pada akhirnya dia akan mendapatkan sukacita yang disediakan bagi dia. Ya, dalam ayat 2 dan 3 saya akan baca begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang berhasil mencapai garis finish, jadi orang yang menang dalam hidupnya, kita harus bertekun. Waktu kita tekun, maka sama seperti Yesus tekun, bahkan mengalami keadaan terhina, dipermalukan, dia tahan menderita, dalam penderitaan dengan sabar menanggungnya, maka dia akan mendapatkan tempat di sebelah kanan Bapa. Demikian juga kita akan mendapatkan tempat duduk di sebelah kanan Bapa bersama-sama dengan Yesus. Yang penting jangan lemah dan jangan putus asa. Amin. Tetap tekun sekalipun dalam penderitaan yang berat. Tetap sabar karena ada waktunya. Penderitaan ringan yang kita alami dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang disediakan bagi setiap kita. Kita akan duduk di sebelah kanan Bapa. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah memandang kepada Yesus. Memandang kepada Yesus.
Memandang pada Yesus itu artinya menjadikannya sebagai pattern atau model, menjadi panutan atau menjadi pola, ya, menjadi teladan dalam perjuangan iman kita. Ya, Yesus senantiasa memandang kepada Bapa dalam menjalankan tugas panggilannya. Sebagaimana Yesus dalam melakukan segala sesuatu, dia senantiasa meminta petunjuk daripada Bapaknya. Demikian juga kita sebagai anak-anaknya. Waktu kita memandang kepada Yesus, kita melihat kehidupan Yesus. Kenapa dia bisa berhasil? Karena dia senantiasa bersekutu dengan Bapa. Apa yang dia lakukan seperti Bapa melakukannya. Dia lihat Bapa melakukannya, dia melakukannya. Demikian juga kita harus menjadikan Yesus sebagai teladan. Apa yang Yesus lakukan, kita pun harus melakukannya. Maka kita akan menjadi orang-orang yang berhasil. Ya. Dia senantiasa memandang kepada Yesus dan menjalankan tugas panggilannya yang diperintahkan oleh Bapa untuk dilakukan. Doa Yesus di Taman Getsemani, mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 39 sampai 43. Oke. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Jadi Yesus sampai 3 kali berseru kepada Bapa, "Bapa, jika cawan ini boleh lalu daripadaku. Tapi kalau enggak, dia siap menerimanya." Artinya apa? Ini pilihan. Waktu Yesus berdoa, minta supaya cawan, yaitu kehinaan mati di atas kayu salib itu, tidak dia tanggung gitu ya. Dia mungkin ego sama Bapak, ada cara lain gak supaya manusia bisa ditebus dari dosa-dosa. Tapi waktu dia lihat reaksi Bapak, dia coba sampai 3 kali, tapi Bapak tetap diam. Berarti inilah cara satu-satunya, sekalipun harus mengalami penderitaan dan kehinaan. Demikian juga kita anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, kita tetap harus memandang kepada Yesus. Sebagaimana Yesus rela mengalami hal-hal yang demikian, kita pun juga harus belajar taat, rela melakukannya sekalipun mengalami penderitaan. Nah, memandang kepada Yesus itu berarti kita juga memiliki kekuatan yang baru. Waktu kita lemah dan tidak berdaya, kita datang memandang kepada Yesus. Di situ kita akan mendapat kekuatan yang baru. Yesus duduk di sebelah kanan Allah menjadi pertanda bahwa segala kuasa ada di tangan Tuhan. Kita percaya kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan sudah duduk di sebelah kanan Bapa, maka segala kuasa itu ada di tangan Tuhan. Maka dengan tangannya yang kuat itu, kita tahu Perjanjian Lama, bagaimana bangsa Israel dengan tangan yang kuat Tuhan bawa dari tempat perbudakan Mesir kepada tanah perjanjian. Itu dengan tangan yang kuat. Kemudian dengan tangan yang kuat juga, maka apa yang dialami, mereka bisa melewati Laut Merah. Laut Merah terbelah menjadi 2. Mereka bisa berjalan di tanah yang kering sampai menyeberangi Laut Merah. Itu dengan tangan Tuhan yang kuat dan teracung. Dan dengan tangan Tuhan yang kuat dan teracung juga, maka bangsa Mesir
yang coba mengejar, membunuh bangsa Israel. Mereka coba melewati Laut Merah, dan pada waktu itu Laut Merah itu kembali menjadi sungai. Mereka tenggelam dalam Laut Merah. Dengan apa? Tangan Tuhan yang kuat dan terancam. Kita sudah diberikan kuasa karena tangan Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Kita akan masuki tahun 2024. Kita tahu segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Tuhan Yesus. Dan tangan Tuhan yang kuat itu juga menyertai kita di sepanjang hidup kita. Oleh sebab itu kita harus tetap memandang kepada Yesus. Maka tangan yang kuat itu akan menyertai di sepanjang kehidupan kita. Dengan senantiasa memandang pada Yesus, maka kita akan menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Terus karena Dia adalah, firman Tuhan katakan begini, Sang Pencipta dan Penyempurna dalam iman kita. Tadi kita sudah baca, yang memimpin kita kepada kesempurnaan, ya. Yang memimpin kita kepada iman dan membuat iman kita itu menjadi sempurna. Jadi kalau kau mau menang dalam perlombaan iman dan memiliki iman yang sempurna seperti yang Tuhan kehendaki dan mencapai garis finish, maka marilah kita belajar, kita memandang kepada Tuhan. Dia pencipta, Dia penyempurna iman kita, Dia pemimpin dan pelatih kita. Seorang atlet, dia bisa berhasil karena dia punya pelatih yang baik, betul ya. Seorang atlet yang punya talenta yang luar biasa, di tangan pelatih yang terbaik akan menghasilkan orang-orang yang berhasil, ya, pelari yang sukses. Dan dia juga, Yesus adalah raja dan pahlawan iman yang sudah menyelesaikan pertandingan dan telah menang. Kalau kita perhatikan Ibrani pasal 11 bicara tentang saksi-saksi iman. Dan di dalam Ibrani pasal 12 yang kita baca ini, kita pun bertanding dalam pertandingan ini. Dan pastikan setiap kita juga menjadi bagian dari saksi-saksi iman, pahlawan-pahlawan iman. Ya, karena di dalam Ibrani 11 nggak ditutup cuma sampai di tokoh-tokoh Alkitab, tapi itu terus sampai kepada kita. Tanpa kita, kata firman Tuhan dalam Ibrani pasal 11 ayat-ayat yang terakhir, tanpa kita mereka juga tidak mencapai kesempurnaan. Maksudnya apa? Kita pun akan menjadi bagian dari saksi-saksi iman yang tercatat di sorga, bahwa kita adalah saksi-saksi iman yang berhasil menang, sama seperti tokoh-tokoh Alkitab, sama seperti Yusuf, seperti Abraham, karena kita adalah keturunan Abraham. Kita mendapat warisan iman daripada Abraham. Ya, makanya kita disebut anak Abraham. Ya, Bapak Abraham mempunyai banyak anak-anak. Ya. Kan anak sekolah minggu kan nyanyikan lagu gitu. Aku anaknya, engkau juga, mari puji Tuhan. Ada yang bercanda bilang gini, kamu bapak Abrahamnya siapa? Ya. Anak yang kedua atau ketiga ya. Maksudnya bukan secara fisik, tapi secara iman. Kita keturunan daripada bapak orang percaya, maka warisan iman juga itu menjadi milik kita, asal kita memandang kepada Yesus. Oke ya, 3 hal ini kita akan masuki tahun 2024. Kita memandang, mata kita tertuju kepada Yesus. Kita akan melihat banyak perkara-perkara besar terjadi di dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Gereja Bethel Indonesia Alpha Omega akan mengalami breakthrough, terobosan, waktu kita memandang kepada Yesus. Sorga akan terbuka atas hidup kita. Tuhan akan angkat anak-anak Tuhan di tahun 2024 ini, karena firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat dengan mata, apa yang tidak pernah didengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, disediakan Allah bagi setiap kita. Saya ngakhiri, saya ada sebuah tulisan dari teman yang mengatakan begini, jika titik-titik
Mengapa titik-titik. Terus katanya silahkan diisi. Ya misalnya, jika Tuhan itu setia, misalnya gitu. Mengapa kita tidak, misalnya jika Tuhan itu menyediakan segala sesuatu. Mengapa kita tidak mengalami penyediaan Tuhan atas segala sesuatu? Betul gak? Jika Tuhan menolong, kenapa kita masih sedih? Mengapa kita masih tidak mendapatkan pertolongan pada waktu kita sedang menghadapi masalah? Dia bilang gini, itu biarlah itu menjadi perenungan kita memasuki tahun 2020. Saya sih langsung bisa jawab, tapi saya kadang-kadang malas ngerti. Jawabannya hanya satu. Dari Tuhan, semua sudah tersedia. Amin. Dari Tuhan, Tuhan mau memberikan yang terbaik atas hidup kita. Tapi mengapa hal itu belum terjadi dalam hidup kita? Letaknya, salahnya di mana? Di diri kita. Satu, kenapa kita tidak mempercayai janji Tuhan? Amin. Karena Tuhan sudah berjanji, Dia setia. Tapi kenapa belum terjadi? Karena kita belum percaya dan setia. Kalau kita sudah melakukan hal yang demikian, saya yakin janji itu pasti terjadi dan digenapi. Apa yang bisa menghalangi? Dosa bisa menghalangi janji-janji Tuhan. Ya, tapi percayalah, tahun 2024 saya berdoa bagi seluruh jemaat, kita akan mengalami terobosan dalam keluarga, dalam keuangan, dalam kehidupan, dalam masa depan, dalam hal-hal yang tersedia, yang baik yang Tuhan sediakan atas hidup kita. Mari kita makin berdiri, kita berdoa. Biarkan musik tetap mengalun. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Bekal kita memasuki tahun 2020. Biar arahkan matamu, hatimu tertuju ke depan, tertuju kepada Yesus. Jangan melihat ke belakang. Hal-hal yang pahit, hal-hal yang lama, hal-hal yang membuat kita mengalami penderitaan, kesusahan dan kesulitan. Jangan lihat ke belakang. Juga jangan lihat ke samping, ke sekeliling, ke kiri atau ke kanan. Sama seperti Petrus pada waktu Tuhan berkata, datanglah. Waktu Petrus mengarahkan matanya tertuju kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa mengalami mujizat Tuhan. Tetapi pada waktu dia memandang ke sekeliling, dia lihat cuaca yang begitu gelap. Dia lihat angin yang begitu kuat. Dan dia lihat dia berada di tengah-tengah lautan yang menyeramkan. Maka disitulah dia tahu, hari ini waktu engkau mau mengalami terobosan dalam hidup, jangan lihat ke belakang, jangan lihat ke sekeliling, tapi arahkan pandangan, arahkan matamu tertuju kepada Tuhan. Maka pada saat matamu tertuju kepada Tuhan, tanpa kau sadar, engkau akan mengalami mujizat demi mujizat. Sama seperti Petrus berjalan di atas air. Sama seperti engkau mengalami pertolongan di mana Tuhan menolong setiap anak-anak Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang hanya melihat pada waktu mereka meninjau, pada saat mereka menyelidiki akan tanah perjanjian, tanah yang Tuhan janjikan atas hidup mereka. Tetapi 10 pengintai itu melihat akan masalah-masalah yang ada. Mereka melihat akan orang-orang di situ yang seperti raksasa yang begitu besar. Mereka juga melihat ada begitu banyak kesulitan yang akan mereka hadapi atas tanah yang dijanjikan itu. Tetapi Yosua dan Kaleb percaya kepada janji Tuhan. Dia tidak melihat masalah yang begitu besar, tapi dia percaya akan janji Tuhan, bahwa dia akan merebut kemenangan, merebut janji-janji Tuhan, berjalan dalam jalan-jalan kemenangan yang Tuhan sediakan atas hidup. Demikian juga kita akan memasuki tahun 2024. Mari arahkan hati mata tertuju kepada Tuhan.
Sekalipun dunia bergoncang, sekalipun situasi di lingkunganmu sedang bergelora, badai sedang bergelora, tapi tetap arahkan matamu tertuju kepada dan lihatlah pertolongan Tuhan, lihatlah penyediaan Tuhan, lihatlah pemeliharaan Tuhan, lihatlah segala janji-janji Tuhan disediakan atas hidup kita yang percaya, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang berhasil memenangkan perlombaan yang diwajibkan bagi kita, karena kita memiliki iman percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, hamba berhenti berbicara, tetapi Roh-Mu yang tanpa batas akan terus berbicara kepada jemaat-Mu Tuhan, kepada setiap umat Tuhan yang saat ini mendengar dan melihat akan kebenaran firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa Tuhan, seluruh jemaat yang mendengar, berikan kepada mereka hati telinga yang mendengar Tuhan, sehingga mereka dapat memahami dan mengerti serta melakukan firman Tuhan ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biar mereka semua mengalami janji-janji dan terobosan yang daripada Tuhan. Hamba dedikasikan Tuhan, jemaat GBI Alpha Omega memasuki tahun 2024 ini menjadi milik pusaka daripada Tuhan. Engkau adalah kepala daripada gerejamu di tempat ini. Engkau yang akan menuntun, Engkau adalah gembala yang baik, yang akan menuntun setiap domba-dombamu Tuhan, untuk mendapatkan segala sesuatu yang terbaik, sehingga Mazmur 23 terjadi dan digenapi atas kehidupan kami. Kami akan dibaringkan di padang rumput yang hijau. Kami akan meminum Tuhan. Kami tidak akan pernah kelaparan, kami tidak pernah kehausan Tuhan, sebab Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan dan kami perlukan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah GBI Alpha Omega boleh juga berdampak Tuhan, melalui kehidupan daripada anak-anak-Mu jemaat Tuhan. Hidup mereka boleh senantiasa diberkati Tuhan, dan hidup menjadi berkat. Bukan untuk kepentingan kami sendiri Bapak, tapi biarlah kami mulai melihat orang lain, mulai berbagi, mulai mengasihi, mulai berbelas kasih kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Maka hamba percaya Tuhan, tahun 2024 di tengah situasi dunia yang tidak menentu, kami akan tampil menjadi umat yang lebih daripada pemenang, karena kami bersama-sama dengan Tuhan yang sudah menang, yang memberikan jalan-jalan kemenangan kepada kami. Terjadilah atas kehidupan kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih atas firman-Nya, para pendengar. Sebentar kita mau memberikan persembahan. Silakan persembahan dan bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman Tuhan hari ini Tuhan terus bekerja dalam kami Tuhan, dan terus bisa kami jalankan Tuhan, bukan hanya kami dengar, tapi kami praktekkan Tuhan dan firman kami Tuhan sehari-hari Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami ingin memberikan persembahan apa yang ada sedikit pada kami Tuhan, kami berikan Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan, tangan-tangan yang memberi baik pun yang belum bisa memberi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bila Allah ada di dalam bukan menangis.
Tuhan, kita sudah sampai penghujung ibadah. Mari kita tutup, kita naikkan pujian. Percaya janji-Mu ajaib, terukirkanlah kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sama-sama katakan, percaya janji-Mu di dalam kekuatanmu, ku sekali lagi, mari angkat tanganmu, katakan, ku percaya Tuhan, janji-Mu ajaib bagi kami Tuhan, terukir dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Katakan, aku percaya janji-Mu ajaib bagi kami semua Tuhan. Terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Sekali lagi, percaya, ku percaya. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin atas hidup kami. Kami percaya Kau telah menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit Tuhan, dan Engkau yang memulihkan hidup kami.
Engkau menyediakan hal-hal yang besar, perkara-perkara yang besar di depan kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Jika Tuhan ada bersama kami, jika Tuhan ada di pihak kami, siapakah musuh kami, siapakah lawan kami? Kami akan terus berjalan di dalam jalan-jalan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kami. Sebab Tuhan telah menentukan kami untuk menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa bagi jemaat yang sakit. Kami percaya kuasa kesembuhan Tuhan bekerja menjamah mereka yang sakit. Dan oleh bilur-bilur Yesus yang ajaib, kami terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam masalah keuangan, kami percaya berkat-berkat Tuhan dicurahkan dan dilimpahkan atas setiap kami. Tidak ada halangan, tidak ada dosa yang merintangi, yang menghalangi untuk janji-janji Tuhan dan berkat Tuhan dicurahkan atas jemaat Tuhan. Kami juga percaya Bapak, jika saat ini ada banyak pergumulan masalah rumah tangga, masalah suami, istri, dan anak-anak, menantu, dan mertua, semuanya Tuhan, kami serahkan. Kami percaya pemulihan yang daripada Tuhan. Tuhan memulihkan sehingga hati Bapa berbalik kepada anak-anak, hati anak berbalik kepada bapak-bapaknya, dan janji-janji Tuhan yang ajaib terjadi dalam keluarga kami. Kami melihat pemulihan demi pemulihan terjadi, dan keselamatan yang daripada Tuhan terjadi atas setiap rumah tangga dan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan, bagi mereka yang sekolah, bagi mereka yang kuliah, bagi mereka yang bekerja, Tuhan senantiasa berikan hikmat, Tuhan senantiasa berikan kecerdasan, Tuhan senantiasa berikan tuntunan yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang sukses, berhasil dalam segala kehidupan mereka. Janji Tuhan, kami akan senantiasa naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Nah, Tuhan telah menyediakan masa depan yang baik, masa depan yang cerah bagi setiap kami. Sebab rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa, dan hamba berdoa Tuhan, segala hal yang menghalangi, baik itu kutuk Tuhan, baik itu hal-hal yang membuat ada penghalang-penghalang Tuhan, yang menghalangi berkat Tuhan dicurahkan atas kehidupan umat Tuhan, khususnya melalui gereja Tuhan GB Alpha Omega. Hamba berdoa Tuhan, tidak ada lagi langit terbaga Tuhan yang ada di dalam kehidupan daripada anak-anak Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar sorga terbuka, gerbang sorga terbuka Tuhan atas kehidupan daripada keluarga jemaat GB Alpha Omega, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya Tuhan, Engkau sedang memulihkan Tuhan, dan pasukan malaikat Tuhan yang sedang bekerja untuk membawa kami menggenapi segala kehendak dan rencana Tuhan atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negeri kami. Jika tahun 2024 pada bulan Februari akan diadakan pemilu, baik untuk legislatif maupun presiden Tuhan dan wakil presiden. Hamba berdoa Tuhan, kami sepakat berdoa biar Tuhan memberikan keamanan atas negeri ini, dijauhkan dari kekacauan, kerusuhan, dijauhkan dari hal-hal yang jahat yang dirancangkan iblis kegelapan Tuhan atas bangsa kami, dijauhkan dari perpecahan Tuhan. Biar Tuhan senantiasa berikan persatuan atas negeri ini untuk dapat membangun negeri ini dengan baik Tuhan. Kami rindukan Tuhan, pulihkan bangsa ini menjadi negeri yang sejahtera Tuhan, menjadi negeri yang diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa bagi TNI dan Polri untuk menjaga keamanan daripada bangsa ini Tuhan, sehingga semua acara baik pemilihan boleh berjalan dengan lancar, dengan baik, dan boleh terpilih Tuhan pemimpin yang berasal daripada Tuhan, yang Tuhan kehendaki untuk memimpin bangsa kami di tahun 2024 sampai 5 tahun ke depan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga supaya Tuhan memberkati negeri ini, sehingga banyak suku-suku bangsa datang kepada Tuhan, bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan mereka, sehingga negeri ini dipenuhi dengan orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa. Ini doa iman dan percaya kami kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kami doakan dan pikirkan, seperti kuasa yang telah bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa.
Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah, kami akan menerima berkat Tuhan. Mari kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita percaya ada berkat yang khusus yang Tuhan sediakan untuk kita boleh memasuki hari-hari ke depan, khususnya jika esok kita akan memasuki tahun yang baru. Biarlah Tuhan menyediakan berkat yang khusus bagi setiap kita. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapa, hamba membawa kehidupan daripada jemaat Tuhan di tempat ini. Hamba sebagai imam-Mu Tuhan di hadapan Tuhan. Hamba meminta Tuhan kepadamu, setiap tangan-tangan yang terangkat di hadirat Tuhan, Tuhan mencurahkan, Tuhan melimpahkan berkat yang daripada Bapa Surgawi, yaitu kasih karunia, kasih setia, rahmat, kemurahan yang daripada Tuhan turun melingkupi seluruh jemaat Tuhan. Berkat daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus yang menyertai kami sebagai saudara-saudara seiman, sebagai anak-anak Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat. Kami percaya Bapa dengan kekuatan daripada Roh Kudus, Roh-Mu yang memimpin langkah-langkah kehidupan kami, yang memberikan kami dan membawa kami kepada jalan-jalan kemenangan, jalan-jalan kehidupan. Hamba berdoa Tuhan, penuhi setiap kami dengan kehidupan yang daripada Tuhan, sehingga apa saja yang kami perbuat dengan kedua tangan kami, Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, kami tidak kedapatan bercacat celah. Kami tetap hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran, melakukan firman Tuhan. Dan kami akan diangkat di awan-awan yang permai pada waktu Engkau datang kedua kali menjemput kekasih-kekasih-Mu, yaitu kami sebagai mempelai-mempelai-Mu Tuhan, untuk masuk dalam perkawinan pernikahan anak domba di dalam kerajaan yang kekal. Dan kami akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.